Shalom, puji Tuhan. Selamat kita berjumpa kembali dalam kasih Tuhan Yesus, sahabat yang diberkati Tuhan. Pada kesempatan ini saya akan berbagi kebenaran firman Tuhan dalam renungan pada kesempatan ini. Saya akan mengajak kita untuk membaca di dalam Efesus pasal 4 ayatnya yang ke-26. Di sana dikatakan, apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Sekali lagi, apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Itu kita lihat di dalam Efesus pasal 4 ayatnya yang ke-26. Nah, judul renungan kita pada kesempatan ini adalah hidup sebagai anak-anak terang. Haleluya, puji Tuhan. Nah, saudara-saudara dalam kasih Tuhan, ketika kita marah dan kita tidak bisa berhenti marah, maka itu adalah dosa. Ketika kita marah dan kita tidak bisa berhenti marah, maka itu adalah dosa. Nah, saudara-saudara, betapa banyak dari kita berpikir bahwa satu-satunya cara untuk menghindar berbuat dosa adalah dengan tidak marah. Tidaklah demikian. Namun kita hanya tidak tahu bagaimana marah tetapi tidak berdosa. Nah, Yesus juga marah ketika dia melihat ada banyak orang yang menjual barang dan berjual beli dalam bait Allah. Jadi fungsinya bait Allah itu adalah tempat orang menyembah Allah. Ya, tetapi berubah fungsi jadi pasar. Itu yang Tuhan marah. Kalau sudah bicara tentang pasar di situ sudah campur-campur. Kita tahu kalau sifat pasar itu seperti apa. Ya. Itu salah satu sifat pasar itu apa itu? Ya. Pokoknya harus jadi uang. Mau dia barangnya sudah tidak baik, dijual, kita bisa berkata barangnya baik, padahal sudah tidak baik. Yang penting uang, itu salah satu ciri pasar. Ya. Nah, saudara-saudara, di dalam Matius pasal 21 ayat 12, lalu Yesus masuk ke bait Allah dan mengusir semua orang yang berjual beli di halaman bait Allah. Jadi saudara-saudara, Yesus bertindak, Yesus marah kepada sikap sifat orang yang intinya bukan beribadah tetapi pikiran otaknya jual, cari keuntungan di dalam bait Allah. Itu hati-hati. Cari keuntungan dalam bait Allah. Motivasinya salah. Datang beribadah, tapi motivasinya salah. Ya, motivasinya salah. Ia membalikkan meja-meja penukar uang dan bangku-bangku pedagang merpati. Saudara-saudara dalam kasih Tuhan, Yesus tahu kan mana yang baik, mana yang tidak baik. Kalau itu baik hubungannya dengan Allah, dengan penyembahan, nggak mungkin deh Yesus marah-marah. Tapi karena Yesus tahu hati dan pikiran mereka, motivasi mereka datang di bait Allah hanya, saudara kita lihat di situ, ya, berdagang, ya, memperlihatkan sesuatu yang hebat untuk dirinya, maka Tuhan marah. Hati-hati dengan sikap ini. Ini tidak kelihatan secara mata telanjang, tetapi karakter dan sikap kita, pikiran kita itu Tuhan tahu. Nah,
saudara-saudara, di dalam ayat 13, ketika Tuhan Yesus membersihkan bait Allah, dia berkata, ada tertulis rumahku akan disebut rumah doa, tetapi kamu menjadikannya sarang penyamun. Sarang penyamun. Saudara ya, rumahnya tertulis di luar rumah doa, artinya kelihatannya religius, kelihatannya rohani, tetapi ternyata dalamnya sarang penyamun. Maka saudara, orang yang seperti ini tidak akan maju-maju karena motivasinya salah. Yesus terpicu amarahnya karena kejahatan yang terjadi. Ya jelas saudara-saudara, dalam kasih Tuhan, Yesus sendiri marah melihat sikap murid-murid atau orang-orang pada waktu itu manfaatkan bait Allah, manfaatkan tempat ibadah untuk kepentingannya dia sendiri. Ya, itu sebabnya Tuhan marah. Ya, saudara-saudara, betapa sedihnya saudara-saudara kalau ada orang Kristen yang tahu bahwa Roh Kuduslah yang mengendalikan dorongan yang muncul ya dalam diri Tuhan Yesus, dan sebagai akibat betapa sedikit pula orang Kristen yang tahu tentang otoritas rohani yang menyertai dorongan dari Roh Kudus tersebut. Namun ada banyak hal di dunia ini yang harus dikoreksi. Tetapi ya, berapa banyak orang yang benar-benar mengetahui bagaimana melakukan ya koreksi atau teguran itu, kita telah kehilangan kuasa untuk menepuk bahu seseorang ketika dia salah. Adalah selalu perlu kita ingatkan. Tetapi malahan kita berpaling seakan tidak melihat perbuatan yang salah demi menjaga persahabatan itu. Kita udah tahu dia salah, tapi kita enggan mau kasih tahu. Ya. Enggan. Karena nggak enak sih ya. Ya. Tapi ketika sudah terjadi, ya sudah lama sih saya tahu. Ya, saudara-saudara dalam kasih Tuhan. Nah ini saudara-saudara dalam kasih Tuhan. Ini caranya nggak benar. Tetapi mari kita belajar saudara-saudara mengingatkan. Makanya firman Tuhan selalu mengingatkan kepada kita supaya kita berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Jadi apa ya? Jadi ukuran, jadi patokan ya adalah firman Tuhan. Kadang-kala daging nggak suka kita ditegur, apalagi kalau kita ditegur ada yang tersinggung, ada yang tidak mau ditegur, ya karena merasa pendapatnya ya sikapnya benar, padahal firman Tuhan tidak suka. Artinya kita selalu berkaca kepada firman Tuhan. Ya, jangan, saudara. Kita harus berkaca pada firman itu. Jadi orang-orang tersebut Yesus tegur. Ya, tempat ibadah, tidak menghargai tempat ibadah. Ya. Makanya saudara-saudara kadang-kala kita temukan orang ada di dalam Tuhan, ya kita temukan ada orang rajin, tapi nggak berubah, ya dendam jalan terus, benci sesama orang jalan terus, saudara, jelekin orang terus, tidak suka dengan prestasi orang, tapi setia, bahkan pun yang melayani, tapi ada rasa benci, ada rasa mungkin tersaingi. Nah saudara-saudara, tapi bait Allah, bukankah kita ini adalah bait Allah, kata firman Tuhan dalam Korintus. Itu sebabnya saudara-saudara dalam kasih Tuhan, mari kita selalu membuka hati kita, membuka diri kita untuk ditegur, dinasihati firman yang membawa kita kepada keuntungan kita, keuntungan baik
kita sendiri, baik pun di hadapan Allah. Jangan menyimpang amarah. Ya, jangan menyimpang amarah kita dalam hati, jangan. Ya. Jika tidak, kita memberi kesempatan kepada iblis untuk menguasai hati kita. Oh, saya nggak marah, saya nggak, pada sikapnya kelihatan. Ya saudara, itu artinya dia sedang menyimpan, ya, memberi kesempatan kepada iblis untuk bikin kacau. Bikin kacau imannya, bikin kacau perasaannya, bikin kacau pelayanannya mungkin tersusun. Tapi baunya di hadapan Tuhan itu tidak. Kenapa? Karena menyimpan kebencian dan kepahitan amarah. Mari selalu kita berkaca. Firman Tuhan berkata, Yesus berkata, dia usir orang yang punya motivasi, orang yang dalam bait Allah, tapi hanya untuk keinginan dia, bukan keinginan Tuhan. Ya, saya berdoa Tuhan tolong kita semua, sehingga kita betul-betul menjadi anak-anak Tuhan yang terang dan terus terang terus itu. Puji Tuhan, Tuhan Yesus tolong kita semua. Amin.